Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahran Mawarid. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir pendidikan kewarganegaraan yang bertema suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia dengan subtema yaitu definisi aturan pemilu di Indonesia. Baik, kita mulai ke videonya. Pemilu 1955 merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi bersejarah bagi Indonesia. Situasi keamanan yang belum kondusif dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat undang-undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa terlaksana setelah 10 tahun merdeka. Lebih dari 80 parpol ikut dalam pemilu yang pertama bagi Indonesia ini. Pemilu 1955 diadakan dalam 2 tahap, yakni pemilihan anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang dasar baru menggantikan undang-undang sementara 1950. Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 27 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. 5 diantaranya adalah PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, dan Parkindo. 6 partai tersebut juga banyak menempatkan wakilnya di badan konstituante. Kondisi politik pasca pemilu 1955 syarat berbagai konflik, sehingga jadwal pemilu 5 tahun berikutnya tidak terlaksana. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan DPR dan konstituante hasil pemilu 1955. Presiden secara sepihak membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara. Penyelenggaraan pemilu berikutnya berlangsung pada masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. 4 tahun setelah menggantikan Soekarno sebagai presiden, Soeharto menggelar pemilu pada 5 Juli 1971. Hajatan politik nasional yang diikuti 10 parpol ini memilih DPR tingkat pusat dan daerah. 8 diantaranya peserta pemilu 1955. Sedangkan 2 partai baru, yakni Golkar dan Partai Muslimin Indonesia. Golkar langsung bisa meraup suara terbanyak, yakni 62,8% dan menempatkan 236 wakilnya di DPR. Disusul kemudian NU, Parmusi, PNI, dan PSII. Kemenangan Golkar tak lepas dari campur tangan penguasa memobilisasi berbagai elemen termasuk PNS dan angkatan bersenjata agar memilih Golkar. Setelah pesta demokrasi pada 1971, ada 5 pemilu yang dilaksanakan di bawah rezim Orde Baru, yakni tahun 1977, 82, 87, 92, dan 97. Sepanjang 5 pemilu itu hanya diikuti PDI, P3, dan Golkar. Terbitnya Undang-Undang tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar mengharuskan penggabungan partai politik, yakni yang beraliran Islam bergabung dalam P3, sementara partai di luar Islam bergabung dalam PDI. Pemilu selalu dimenangkan Golkar dan MPR selalu menunjuk Soeharto sebagai presiden. Runtuhnya rezim Orde Baru karena desakan masyarakat menghidupkan kembali demokrasi yang selama ini terpasung. Pemilu yang digelar pada masa Presiden Habibie ini diikuti 48 parpol, sehingga pemilu 1999 bisa dikatakan sebagai tonggak baru demokrasi Indonesia setelah 5 kali pemilu sebelumnya hanya diikuti oleh 3 parpol saja. Hasil pemilu 1999 masih didominasi oleh partai lama. PDI mampu meraup suara terbanyak disusul Golkar dan P3. Sementara 2 partai baru yang memperoleh suara cukup signifikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Pemilu berikutnya yang diselenggarakan tahun 2004 menjadi catatan sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung caleg dan capres. Sebelumnya presiden dan wakilnya dipilih oleh MPR, sementara pemilu berlangsung 2 tahap, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif yang diikuti 24 parpol digelar pada 5 April 2004. Sebagai partai baru, Demokrat langsung memperoleh suara signifikan dan menempatkan 57 wakilnya di DPR. Sementara itu dalam Pilpres 2004, sebanyak 5 capres ikut bertarung memperebutkan kursi RI 1, yakni SBY, Megawati, Wiranto, Amin Rais, dan Hamzah Has. Pilpres digelar dalam 2 putaran. Pada putaran kedua diikuti 2 pasangan capres yang memperoleh suara terbanyak, yakni SBY JK dan Mega Hasyim. Dan akhirnya Pilpres putaran kedua, pasangan SBY JK terpilih dengan perolehan suara sebanyak 60,62%.
Pemilu legislatif pada 9 April 2009 diikuti 38 parpol. Ribuan caleg memperebutkan 560 kursi di DPR, 132 kursi DPD dan juga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk pertama kalinya, di pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem ini, pemilih tak lagi memilih parpol melainkan calon legislatif. Penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif 2009 dengan perolehan suara lebih dari 21 juta atau 20,85%. Selain itu, sebanyak 8 partai politik lainnya lolos parliamentary threshold, yakni Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, P3, Hanura, dan Gerindra. Sementara dalam Pilpres, pasangan SBY Budiono yang didukung 24 parpol memperoleh suara 60,80% atau menang hanya satu putaran. Dua pasangan capres lainnya yakni Megawati Prabowo memperoleh 25,79% dan Yusuf Kala Wiranto dengan suara 12,41%. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemilihan umum telah memanggil kita. Hingga kini Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dilangsungkan pada tahun 1955 karena belum siapnya aturan perundangan dan logistik dan konflik bersenjata. Diikuti 118 parpol, Partai Nasional Indonesia meraih suara terbanyak, diikuti Masyumi, NU, PKI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Setelah pemilu pertama tahun 1955, pemilu digelar kembali pada 5 Juli 1971 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, suara terbanyak diraih Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan PSII. Pada periode 1977 hingga 1997, pemilu digelar setiap 5 tahun sekali yang diikuti 3 peserta, yakni Golkar, P3, dan PDI. Ini terjadi setelah pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang untuk menyederhanakan jumlah partai. Dalam 5 kali pemilu di masa ini, Partai Golkar selalu meraup suara terbanyak dengan lebih dari 62% suara, diikuti P3 dan PDI. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, jumlah partai peserta pemilu tidak lagi dibatasi. Namun dari 141 partai yang terdaftar, hanya 48 partai yang lolos verifikasi dan ikut pemilu 1999. Hanya saja ada 27 partai politik yang menolak menandatangani berkas hasil pemilu. Namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu, Presiden kemudian mengesahkan hasil pemilu 1999. Pemilu 2004 menjadi pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Diawali pemilu legislatif yang diikuti 24 partai politik, Golkar meraih suara terbanyak, disusul PDIP, P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PKS. Selanjutnya pemilu presiden putaran pertama diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan setelah melewati putaran kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memperoleh suara terbanyak sekaligus ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden RI. Pemilu presiden tahun 2009 hanya berlangsung 1 putaran. Dari 3 pasangan calon, pasangan SBY Budiono meraih suara terbanyak hingga 60,8% dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009 hingga 2014. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 terdiri dari pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD pada 9 April 2014. Pasangan Jokowi Yusuf Kala akhirnya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dari video pertama dan video kedua. Untuk pemilu pada tahun 1955 adalah hanya dilakukan satu kali pemilu sebagai pemilu pertama dan untuk memilih anggota DPR dan anggotanya, dan untuk memilih anggota DPR dan anggota-anggotanya. Yang kedua, pemilu ini bersifat demokratis. Yang ketiga, berjalan secara jujur, lancar, dan adil. Presiden menjabat seumur hidup. Jadi di sini presiden itu tidak 5 tahun sekali, tetapi masih menjabat seumur hidup. Selanjutnya, politik masih belum stabil dan masih adanya tekanan dari luar. Sementara pada masa reformasi, yang pertama ada 48, sudah ada partai politik dan 48. Jadi sudah cukup banyak partai politiknya. Yang kedua, dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Setiap anggota legislatif dipilih secara langsung. Yang kelima itu kekuatan politik berada di setiap partai politik. Selanjutnya, nih ada lagi. Meski pemilu 1955 merupakan pertama kalinya Indonesia menerapkan demokrasi liberal, namun menilai pemilu tersebut merupakan pemilu paling ideal. Oke, Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977 sampai dengan 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, serta yang terakhir kali yaitu 2019. Selanjutnya, pemilu pada 1955 dia menggunakan sistem proporsional, adalah di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta pemilu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Nah, selanjutnya ini sangat berbeda dengan pemilu 1955, yaitu 1971. Pemilunya diadakan pada tahun itu. Berbeda karena para pejabat negara pada pemilu tahun tersebut diharuskan bersikap netral. Jadi tidak memihak ataupun ya itulah. Selanjutnya pada pemilu 1977. Nah, di tahun ini masa menjabat presiden itu sudah ditetapkan sebagai 5 tahun sekali. Nah, pada pemilu ini tahun ini pun partai-partai jauh lebih sedikit, hanya ada 2, yaitu hanya ada 3, yaitu 2 parpol dan 1 Golkar. Selanjutnya pada tahun 1999 diadakan kembali pemilu. Nah, pemilu tahun 99 ini dia diadakan dengan damai dan tanpa kekacauan yang berarti. Tidak seperti 98, berarti sudah selesai. Nah, pembagian kursinya juga tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Selanjutnya pemilu pada 2004. Nah, pemilu ini sudah mulai diikuti dengan banyak partai. Ada 2 macam pemilihan umum. Pertama, untuk memilih anggota parlemen. Nah, pada dalam pemilu 2004 terdapat perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR atau DPRD, sistem pemilihan DPD, dan pemilihan wakil presiden atau presiden.
yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Nah, mulai dari sinilah, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Selanjutnya 2009 ya. Pemilu ini merupakan pemilu kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sedikit atau 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Ini yang terakhir 2014. Dilaksanakannya 2 kali. Yang pertama pada 9 April 2014, yang kedua pada 9 Juli 2014. Untuk 9 April 2014 itu untuk memilih para anggota legislatif. Sementara untuk 9 Juli itu diadakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.